pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, Bu Dia. Baik ya, sehat ya. Iya, sehat Puji sekali. Tuhan. Kemarin Ibu ada ngobrol sama saya. Ibu rencana mau diminta diobservasi ya di Iya, kelas. betul, Bu. Oke, apa yang membuat Ibu pengen diobservasi? Saya ingin Ibu Dia mengamati bagaimana cara mengajar saya sebagai seorang pendidik dan bagaimana saya cara mengimplementasikan ilmu saya kepada anak-anak dan bagaimana respon anak-anak terhadap ilmu yang saya kasih itu, Bu Dia. Selama ini bagaimana, Bu? Apakah selama Ibu melakukan pembelajaran, bagaimana yang Ibu rasakan? Dalam pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak, tentunya banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan ketika mengajar. Mungkin kendala-kendala yang selama ini saya tidak bisa membuat anak itu 100% untuk mereka itu konsentrasi. Makanya itu saya mengharapkan Bu Dian untuk mengamati saya atau mengobservasi saya, Bu Dian. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana apa yang Ibu sudah persiapkan untuk nanti untuk saya observasi di kelas? Yang saya persiapkan sejauh ini tentunya saya mempersiapkan LPP sebagai perangkat saya, Bu. Kemudian media pembelajaran, tentunya persiapan diri saya yang paling utama itu, Bu. Sudah siap ya? Insya Allah sudah siap, Bu. Ya. Bagi saat kegiatan pembelajaran, Ibu ambil pelajaran apa, Bu? PPKN, Bu Dia. PPKN ya? Iya. Tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran itu bagaimana anak memahami tentang kewajibannya sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dan sebagai anggota keluarga, itu kewajibannya, Bu. Itu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, potensi apa diri Ibu sebagai seorang guru yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana diri saya itu bisa membuat anak itu supaya mereka itu minatnya bertambah, kemudian konsentrasi dalam saya menumbuhkan konsentrasi anak itu dalam ketika saya menyampaikan materi, dan bagaimana anak itu supaya berhasil itu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk keberhasilan anak-anak, Bu Dian. Baik, Bu. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, minat peserta didik, konsentrasinya, dan keberhasilan, ini keberhasilan dalam hal apa ya, Bu? Keberhasilan tentunya sebagai seorang pendidik saya mengharapkan keberhasilan dalam semua anak ketika mereka itu mencapai pembelajaran, evaluasinya berhasil, kemudian juga mereka itu perilaku juga ketika saya menyampaikan adab-adab dalam kewajiban itu mereka juga harus bisa mengaplikasikannya, Bu Dian. Baik. Jadi sejauh ini, Bu, yang Ibu lihat di peserta didik Ibu, apakah menurut Ibu anak-anak ini belum berhasil ya? Ya dikatakan belum berhasil karena kan yang namanya berhasil itu dari 100% minimal 90% udah berhasil ya, Bu ya. Tapi saya ini kira-kira mencapai 80% lagi. Saya kepengen yang 100% itu, Bu. Ya. Masih 80%. Iya. Nah, jadi untuk agar nanti Ibu ingin 100% ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau Ibu ingin 100%, apa yang bisa Ibu lakukan supaya nanti dari 80% ini meningkat jadi 100%? Ya, upaya saya yang sudah saya rencanakan, saya ingin menggunakan media supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi. Kemudian saya memang ingin mengoptimalkan anak-anak supaya mereka itu betul-betul mereka serius dalam mengikuti materi yang saya sampaikan, itu, Bu Dian. Media ya, Bu. Iya. Berarti yang selama ini tingkat keberhasilannya masih belum maksimal itu karena Ibu selama ini penggunaan medianya masih kurang ya, begitu, ya. Bu Dian, begitu ya. Oke, berarti menurut Ibu solusinya itu nanti dengan penggunaan media yang menarik. Iya, betul. Bisa meningkatkan keberhasilan. Semoga Bu Dian seperti itu, Bu Dian. Oh begitu ya. Iya, sekali. Iya. Baik, menurut saya itu ide yang luar biasa itu. Terima kasih, Bu. Yang luar biasa. Terima kasih, Bu Dian. Selain media, Bu, ada lagi nggak strategi yang Ibu siapkan nanti di kegiatan pembelajaran agar keberhasilan anak-anak dalam menyerap pembelajaran ini dengan maksimal? Selain media kan ada beberapa media ya, Bu Dian, media visual, audio visual. Saya ingin memang ini nanti setelah ini supaya lebih menarik lagi. Saya ingin melibatkan anak mereka itu supaya melakukan sosial drama. Oh, ada sosial drama. Ada Bu Dian. Jadi menurut Ibu kalau Ibu melakukan strategi ini, apakah bisa membangkitkan minat belajar siswa? Dalam benak saya
semoga saja memang terbangkit karena memang mereka itu langsung dilibatkan gitu, tidak melalui media sosial. Saya setuju sekali Bu. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah benar-benar siap untuk melakukan pembelajaran dengan strategi ini? Sangat siap sekali Bu Dian. Sangat siap ya. Iya, jadi saya juga berharap dengan strategi yang sudah Ibu utarakan tadi, yang Ibu persiapkan, segala persiapan-persiapan, semoga nanti keberhasilan apa yang ingin Ibu capai nanti di peserta didik, baik di diri Ibu tadi kompetensi yang ingin dikembangkan akan berhasil ya Bu ya. Semoga Bu Dian, semoga. Ya, semangat Ibu. Semangat Bu Dian. Iya, terima kasih. Kita melakukan observasi. Setelah itu nanti kita akan refleksi lagi, kita lihat bagaimana hasilnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Dian. Baik, Ibu sekian dulu untuk diskusi kita hari ini. Ibu silakan lakukan persiapan. Nanti di hari yang sudah kita sepakati ya Bu ya, kita akan melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bu Dian ya. Terima kasih ya Bu Sukanti. Terima Semangat kasih. selalu. Kita berdoa. Untuk itu dipimpin oleh Lionel agar berdoa beserta dengan teman-temannya. Silakan Lionel. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama yang aja. doa dimulai. Doa dimulai. Ada nggak hadir teman kita tadi? Ada Bu. Siapa? Semoga teman kita yang tidak hadir, yang mungkin sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Pelajaran PPKN ya, dengan judul menjalankan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dan menjalankan kewajiban di dalam keluarga. Oh, judul kita hari ini. Sebelum itu, anak ibu semuanya, mari kita supaya semangat belajar kita, ya, supaya termotivasi anak ibu semuanya. Coba ya, tidak ada pembulingan. Silakan 1, 2, 3 ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Satu lagi, bagaimana kita itu harus beradab kepada guru. Ya, 2, 1, oke. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin saat akan bertanya. Tangan kita semuanya. Pada hari ini, ya, anak ibu semuanya, kita belajar PPKN, yang mana tujuan daripada pembelajaran kita agar anak-anak semua yang memahami bagaimana menjaga lingkungan, ya, bagaimana menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba ada yang hafal dengan kesepakatan kelas. Siapa? Ya, apa coba? Si Alabib. Apa kesepakatan kelas sudah kita buat? Kesepakatan kelas. Piket hadir pukul 07.00 WIB denda. Ya. Hadirnya tepat waktu. Ada kesepakatan kelas yang lain? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan dalam kelas. Itu kesepakatan di antara kita sepakat. Sekarang ibu mau tanya, ya, apakah kita sudah menjaga lingkungan? Satu orang, siapa bisa membuktikannya? Saya Bu, Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. dengan membuang sampah pada tempatnya itu kamu bukti sudah menjaga lingkungan. Betul atau salah? Betul. Nah, luar biasa sekali. Apa kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, dan sebagai warga negara? Itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
Kira-kira ada nggak anak ibu yang mau bertanya? Saya Bu, Ah, Bu izin bertanya. Ah. Jadi apa yang membedakan antara hak dan kewajiban? waduh, tepuk tangan untuk Aulia. Ada yang mau menjawab? Apa itu kewajiban, apa itu hak menurut kalian? Iya Sekar. Kalau kewajiban harus dijalankan, kalau hak harus kita terima. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Siapa bisa berikan contohnya apa itu? Contohnya kewajiban, apa itu contohnya hak? Siapa bisa? Bu, Iya coba. kewajiban patuh kepada orang tua. Kepada orang tua, wajib patuh pada orang tua. Yang disampaikan Al-Habib benar sekali. Salah satu contohnya wajib, yaitu patuh pada orang tua. Kewajiban. Sekarang contohnya hak, ayo. Ya. Luar biasa, tepuk tangan itu. Mas, paham? Ada yang mau tanya lagi? Bu, Ah, izin bertanya, mana yang didahulukan? Apakah hak, apakah kewajiban? waduh. Mana yang didahulukan? Iya. Mana yang didahulukan antara hak dan kewajiban? Ayo. Mana yang didulukan? Ada hak, ada kewajiban. Mana yang didulukan? Bu. Baginya. Kewajiban, Bu. Si Bibi dulu yang belum pernah jawab, Bibi. Menjalankan kewajiban dulu dan kita mendapatkan hak kita sebagai anak. Luar biasa teman-teman. Seperti materi kita hari ini, ya, bagaimana sebagai seorang anak kita itu harus berkewajiban apa saja ada di sini. Ada dalam contoh-contoh kegiatan kita. Ikut membantu ayah dan ibu di rumah. Namanya aja membantu ayah dan ibu. Udah tadi ya, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, untuk lebih pahamnya kita akan simulasikan teman-teman kita yang akan mengadakan sedikit sosial drama. Pada teman-teman dipersilakan sosial dramanya. Tepuk tangan. Dek, Alfi. Iya Kak. Ini sampai rumahnya dulu. Apa sih minta duit? Ya ampun, duit aja kamu tahunya. Gak pernah bantuin orang tua. Ada Pak, kamu sedang apa di situ? Kenapa rupanya? Apakah Pak dapat tidak mendengar kabar tentang Pak Imam Andre terkena hujan deras dan malam? Itulah kejadiannya di malam. Yaudah, kita bantuin Andrenya membangun rumahnya lagi. Ayo. Jidan, lihat ini. Kemarin aku habis beli jam tangan dari London. Bajuku ini aja dari Amerika. Jangankan itu, jangan pensilku ini aja dari Hong Kong. Apa ini produk lokal? Mana main? Udah lah ya, sekolah yuk. Ya teman-teman kita. Dari sosiodrama yang sudah dilakukan kawan-kawan kamu, ya, di dalamnya ada nilai-nilai bagaimana kewajiban sebagai seorang anggota keluarga, bagaimana kewajiban sebagai masyarakat, dan bagaimana kewajiban sebagai warga negara. Teman-teman. Paham materi yang sudah disampaikan? Kita mencintai lingkungan kita sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota keluarga. Terus semangat! Jadi kalau udah mantap, udah hebat, kerjakanlah LKPD ya. Kita kan sudah ada kelompoknya kan? Teruskan. Tulis nama kelompok, tulis anggota, silakan ke kelompoknya masing-masing. Dijawab sesuai dengan ilmu kalian yang sudah kita bahas bersama. Dijawabnya enggak perorangan, diskusikan. Buat nama kelompoknya sini, kelompoknya siapa aja namanya. Terus ini pertanyaannya jawabnya di bawah sini boleh. Ya, tulis yang bagus. Kalau ada kira-kira yang tidak tahu, boleh tanyakan ke ibu. Yang nggak masuk, tanyakan arahnya kemana, boleh ditanya. Boleh yang sudah, boleh diangkat ke depan.
Sekarang semua kelompok maju ke depan. Semua kelompok maju ke depan. Berapa ini dikasih kelompoknya? Kelompok 6, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan saling urutan nih dari siapa betul? Kelompok 6. Ini enak dipandang dan mereka membuang sampah pada tempatnya. Kondisi saat ini seperti itu. Mudah-mudahan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas prestasi yang sudah dilakukan anak-anak itu semua. Ya, terus silakan. Duduk. Luar biasa sekali, ya. Ini untuk pendapat kalian sudah kalian curahkan kemarin. Semoga yang kalian tulis ini tidak hanya terletak di sini di tulisan, tapi disampaikan, diaplikasikan, ya. Jangan hanya cuma teori-teori bukan praktek. Tapi ingat, tidak hanya di mana? Di sekolah. Di mana tadi? Di Bapak sebagai warga juga itu kerja kelompok. Sekarang tinggal kerja secara individu. Kalian kerjakan lagi. Secara individu. Sudah siap? Sudah, Bu? Kalau sudah media ke depan. Dari tugas individu yang diberikan, ya, luar biasa jawabannya semuanya rata-rata sama dengan satu jawaban, satu tujuan, sama-sama katanya siapakah yang harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan ini? Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya itu menjawab semua warga Indonesia atau warga sekitar. Baiklah, sampai di sini kira-kira pertemuan kita. Semoga anak ibu belajar dengan lebih semangat lagi. Besok baca-baca di rumah PB 4 ya. PB 4. Besok kita materinya apa saja? Sampai di sini kira-kira pertemuan kita. Semoga anak ibu semuanya dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa belajar di rumah. Ya, jangan lupa juga ketika pulang berjalan harus berhati-hati. Ya, terhindar dari musik. Ketemu lagi, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Semangat. Sebelum pulang seperti biasanya, kita berdoa. Untuk itu, kepada Sekar dipersilakan untuk memimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Baik, Ibu Sukanti, ya Budian, sudah selesai tadi ya melakukan pembelajaran ya. Ya, sudah Budian. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran? Setelah tidak munafik sih, tidak saya pungkiri, awalnya tuh saya bagaimana ya, nggak pernah ini saya belajar, saya ngajar, ditengok rekan sejawat, aduh kayak mana ya, yang selama ini sok profesional, ditengok teman, aduh kayak mana ya, ada sih kayak ada beban gitu Budian, tapi setelah ada masukan-masukan dari Budian, kemudian saya terapkan, ya ternyata enjoy Budian. Jadi perasaan Ibu sekarang gimana? Perasaannya udah lega, udah tenang, udah lebih enakan, nah udah enak banget semuanya Budian. Ibu sehat ya? Sehat sekali. Iya, sehat sekali. Tambah sehat ya Bu ya. Baik. Jadi tadi saya sudah melakukan observasi Bu di kegiatan pembelajaran Ibu. Iya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ibu lakukan tadi? Menurut saya melakukannya
sudah sangat optimal sekali beliau. Optimal, ya. Jadi ibu tadi kan ingin mengembangkan area yang ini saya amati tadi kan tentang keaktifan Iya. terus mereka fokus. Iya, betul. Menurut ibu apakah itu sudah tercapai? Kalau menurut pengamatan saya, kalau yang saya rasakan ini sepertinya sudah Budian. Sudah ya. Iya. Juga aktif Iya, iya, ya, betul. semuanya fokus. Iya, iya, betul. Dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan juga tadi Dengan baik, ya, iya. semuanya rata-rata sudah mengerti Iya, ya Bu ya. iya. Berarti tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini menurut ibu sudah tercapai Bu? Sudah tercapai. Sudah ya. Sudah. Terus apa yang sudah baik yang sudah ibu lakukan hari ini di pembelajaran ibu dan apa yang harus diperbaiki lagi untuk pembelajaran saya? Yang sudah baik, yang sudah ini saya sebagai pendidik atau untuk anak-anak? Ibu sebagai Saya. ibu ya. Iya. Yang Yang sudah baik, yang sudah saya banyak serap ilmu dari ibu tadi itu bahwa belajar itu tidak dimulai dari tekanan. Saya melaksanakan dengan enjoy, jadi saya menyalurkan ilmu pada anak-anak itu ya tenang saja karena udah ada masukan dari ibu tadi. Dan apa yang ingin lebih baik lagi ibu lakukan untuk pembelajaran? Saya itu harus banyak menggali potensi-potensi belajar melalui misalnya melalui gadget, ya seperti Bu Dian ini sebagai guru penggerak, ada bapak pendamping yang saya bisa mencari ilmu tambahan, jadi saya bisa menimba ini sebanyak-banyaknya agar saya aplikasikan untuk anak-anak saya. Baik, berarti itu yang ingin dikembangkan lagi Iya, Bu, di pembelajaran berikutnya ya. Berarti supaya ibu bisa bertambah nih kompetensi ibu, yang harus ibu lakukan apa Bu untuk berikutnya? Belajar lagi dan belajar lagi. Menutupi kekurangan-kekurangan saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Benar-benar. Jadi Bu, apa yang pelajaran yang ibu bisa ambil dari kegiatan kita hari ini yang bisa ibu dapatkan hari ini? Yang bisa saya dapatkan bagaimana ketika kita itu melakukan dengan ikhlas, kita melakukan dengan hati, dengan tidak ada tekanan, semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan dampaknya kepada peserta didik kan? Dampak positif yang saya rasakan Bu Dian. Iya, dampak positif karena mereka belajar dengan riang gembira, dengan semangat, dengan fokus, gitu, dengan mengungkapkan ide-ide dengan begitu entengnya, dengan tidak ada terbenar juga, itu saya rasakan Bu Dian. Dari pembelajaran sebelumnya bagaimana? Ada nggak perbedaannya? Sangat banyak Bu Dian, karena anak-anak begitu kurang minatnya, gitu, dan saya juga tidak mempedulikan bagaimana kondisi anak. Terus sekarang ini kan saya lebih manual Bu Dian. Benar Bu, jadi apa yang saya ungkapkan tadi, saya juga memperhatikan, saya juga merasakannya. Ya semoga untuk selanjutnya, untuk berikutnya lebih baik lagi ya Bu. Ya semoga amin Bu Dian. Anak juga lebih semangat. Iya, semoga Bu Dian. Luar biasa Ibu Sukanti. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Sukanti. Semoga nanti di kegiatan berikutnya kita bisa lebih saling bekerja sama lagi ya Bu ya. Amin. Semoga Bu Oke, Dian. terima kasih Bu Sukanti. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Dian ilmu yang dapatkan ya Bu Dian. Oke, Semoga bermanfaat untuk saya Bu Dian. Amin.